Singkatlah, saya Johar Hutomo, saya trainer dan konsultan HR di Hairindo. Mengevaluasi training ya. Sebelum dibuat trainingnya, nah, dibuat analisa dulu kebutuhannya. Gapnya apa? Evaluasi training itu dalam arti kerangkanya adalah bahwa trainingnya itu harus bisa terukur, gitu ya. Training itu dari awal ketika kita sudah tahu kebutuhannya, gitu. Kemudian kita mau mendesain, gitu ya. Kita mendesain trainingnya. Nah, yang terakhir kita juga harus bisa mengukur, menentukan tujuan trainingnya, ya. Perlu ada training yang sifatnya seperti visi misinya harus sama, cara metode mengajarnya harus sama, gitu ya, sesuai dengan visi misi Sekolah Mutiara Bunda. Ketika tujuan trainingnya adalah membuat guru-guru baru masuk tadi, ya, atau mungkin guru-guru lama di refresh lagi, membuat guru-guru itu dapat mengajar sesuai standar, gitu ya. Tujuan trainingnya itu. Training evaluation itu, nah, kita menggunakan model yang namanya 4 model Kirkpatrick, gitu ya. Kirkpatrick. Nah, dari evaluasi ini ada levelnya juga nih, ada 4 level. Dari evaluasi ini ada levelnya juga nih, ada 4 level. Nah, kalau gitu ya tadi disadarkan, wah, saya berarti harus belajar menjadwal produksi lebih baik supaya nggak ada rejectnya dikurangin. Mungkin begitu ya. Ya, itu nggak ada teori pastinya, Bapak Ibu mungkin perlu melihat antara menciptakan kebutuhan, memotivasi, atau sedikit ada memberi tekanan supaya mereka menjadi lebih sadar dan mau mengikuti bahwa pembelajaran itu penting. Jadi ada juga penilaian kinerja yang memberikan aspek penilaian, salah satunya adalah pengembangan diri. Jadi mereka harus melakukan, jadi mereka harus punya training minimal berapa jam dalam 1 tahun gitu. Ini juga bisa dinilai dari luar ya. Jadi tadi misalnya ada komplain, nah, masih ada komplain nggak gitu ya. Bisa juga dinilai dari luar dan ini lebih objektif penilaiannya karena yang menilai tidak punya hubungan gitu ya. Mereka menilai berdasarkan apa yang mereka terima gitu. Kalau yang 3 ini kan dari orangnya ya. Apakah lebih sopan, jadi orangnya nih ya. Nah, kalau ini dari bisnisnya, dengan lebih sopan maka jumlah keluhannya menurun. Nah, ini contoh mengukur perilakunya berubah atau tidak. Jadi misalnya kuesioner ini melihat sejauh mana para peserta pelatihan leadership atau kepemimpinan yang diadakan yang mereka pelajari, kemudian membantu menilai efektivitas gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya program TQM. TQM itu Total Quality Management. Jadi manajemen mutu ya. Jadi meningkatkan mutu dari produk manufaktur yang dihasilkan. Return on training investment. Ya, jadi training itu seringkali digambarkan sebagai investasi. Kenapa sebagai investasi? Karena harapannya adalah hasil dari training ini akan memperoleh akibat dari training ini akan memperoleh hasil gitu ya. Sama seperti kalau kita investasi apa nih? Tanah gitu ya, rumah gitu kan. Kita investasi atau saham, kan harapannya dengan kita menginvest maka nilainya akan berkembang. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini contohnya masih berbasis dengan keuntungan ya. Misalnya ini kebetulan waktu itu ada training pesertanya salah satu HRD rumah sakit. Ya, waktu proses admin dalam membuat laporan tuh 2 hari. Setelah di training jadi 1 hari. Nah, ini efek biayanya kecil. Jadi kita harus hitung agak panjang gitu ya. Maka waktu proses membuat laporan dari 2 hari menjadi 1 hari. Ya, apa yang dihemat dari pembuatan laporan yang lebih cepat? Yang dihemat adalah biaya gaji karyawan tersebut ya. Izinkan saya minta foto ya. Jadi mohon dinyalakan kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih.